Berjumpa kembali di channel Fortinice. Dukunglah channel ini dengan cara like, komen, subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tema renungan di hari ini yang dapat saya sampaikan, apa untungnya Yohanes pasal 1 ayat 1 buat saudara saat ini. Shalom. Saudara-saudara, apa untungnya Yohanes pasal 1 ayat 1 buat saudara saat ini di tengah kehidupan modern kita di Indonesia? Ayat ini bukan sekedar kalimat kuno dari Alkitab, melainkan fondasi yang kokoh yang memberikan makna dan kekuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada beberapa keuntungan praktisnya untuk kita saat ini. Yang pertama, landasan iman yang kuat dan tak tergoyahkan. Saudara-saudara, di tengah dunia yang serba cepat, penuh ketidakpastian, dan seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang kebenaran, Yohanes pasal 1 ayat 1 memberikan fondasi yang kokoh bagi iman kita. Keuntungannya, kita memiliki keyakinan bahwa Yesus bukanlah sekedar tokoh sejarah atau guru moral yang hebat, tapi Dia adalah Allah sendiri yang kekal. Ini berarti bahwa iman saudara tidak didasarkan pada dongeng atau filosofi manusia yang bisa berubah, melainkan pada kenyataan ilahi yang tak tergoyahkan. Saat saudara menghadapi keraguan atau godaan, saudara bisa berpegang pada kebenaran bahwa Allah yang Maha Kuasa ada di pihak saudara, karena Yesus adalah Allah. Ini memberikan kedamaian dan kekuatan batin yang tidak bisa didapatkan dari hal lain. Hal yang kedua, sumber harapan dan kepastian di tengah badai hidup. Saudara-saudara, hidup pasti memiliki tantangan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan, mungkin hubungan keluarga atau keuangan. Saat saudara merasa terombang-ambing, Yohanes pasal 1 ayat 1 mengingatkan kita tentang siapa Yesus sebenarnya. Keuntungannya, karena firman, yaitu Yesus sendiri, sudah ada. Pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu berarti Dia adalah sumber segala sesuatu dan penguasa atas segala keadaan. Dia bukan hanya mengetahui masalah saudara, tapi juga memiliki kuasa penuh untuk menolong dan memberikan solusi. Ketika saudara berdoa atau menghadapi situasi sulit, saudara tidak sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak pasti, melainkan kepada Allah yang berkuasa penuh. Ini memberikan harapan yang teguh bahwa Dia turut bekerja untuk kebaikan saudara. Bahkan ketika situasinya tampak mustahil, saudara bisa yakin bahwa ada tujuan ilahi di balik setiap peristiwa. Hal yang ketiga, membangun hubungan pribadi yang mendalam dengan Pencipta. Dalam 1 ayat 1 menunjukkan bahwa firman bersama-sama dengan Allah. Ini bukan hanya pernyataan tentang keberadaan Yesus, tetapi juga tentang hubungan. Allah tidak jauh, Dia ingin berhubungan secara langsung dengan saudara. Keuntungannya, ayat ini menegaskan bahwa Allah bukan entitas yang jauh dan tidak terjangkau, tetapi Ia telah datang mendekat kepada kita melalui Yesus Kristus. Ini membuka pintu bagi saudara untuk memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Sang Pencipta alam semesta. Saudara bisa datang kepada Yesus dalam doa kapan saja, di mana saja, dengan segala keberadaan saudara. Saudara tidak perlu merasa tidak layak atau takut karena Yesus yang adalah Allah telah menjembatani jurang antara Allah dan manusia. Hubungan ini memberikan rasa keberadaan yang bermakna, penerimaan dan kasih yang tak bersyarat dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 memberikan saudara fondasi iman yang kokoh, harapan yang teguh, dan kesempatan untuk hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah di tengah hiruk pikuk kehidupan saudara saat ini. Ini bukan sekedar teologi, tapi keberadaan yang memberdayakan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.